Pada dasarnya anak-anak itu kan hanya adaptasi aja dengan siapa dia berhadapan. Jadi coba diamati aja apakah anak Jessica itu hanya tantrum ketika sedang menghadapi mertua atau orang lain ya, dan kemudian ketika di rumah bersama Jessica dia tidak tantrum ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau dengan mertua dia tantrum, atau dengan ini tantrum dengan ipar dan lain-lain tantrum, ataukah dengan Jessica juga tantrum kan gitu. Nah, kalau itu terjadi maka sebetulnya berarti pola asuh didik yang masih dipakai Jessica saat ini belum membantu anak untuk untuk mengelola dirinya sendiri, untuk berhasil mengelola emosinya. Nah, sehingga nanti Jessica perlu melakukan perubahan terhadap pola asuh didik yang selama ini Jessica pakai. Jadi kalau misalkan kita pakai pola asuh didik yang benar gitu ya, misalkan seperti yang pertanyaan Jessica nomor 1, maka nanti yang akan terjadi adalah apabila anak sedang bersama Jessica, maka lebih mudah terkelola ya, Jessica lebih mudah terkelola dan dia lebih bisa bersepakat dan lain-lain. Kemudian ketika dia ngadepin kakek neneknya atau budenya, tantenya dan lain-lain, bisa saja berubah, nggak seperti ketika dia menghadapi Jessica. Itu wajar karena dia lagi belajar adaptasi ya. Jadi tergantung dengan siapa dia berhadapan. Kalau dia berhadapan dengan A, maka dia pakai polanya A. Kalau dia berhadapan dengan B, maka dia adaptasi dengan polanya B ya. Tapi nanti kalau dia sudah mapan, apa yang diterapkan Jessica itu dia sudah mahir atau mapan, misalkan mungkin kalau di awal-awal belajar bersepakat itu ya, misalkan Jessica pakai cara melatih anak belajar bersepakat ya. Nah, awal-awal melatih belajar bersepakat nanti mungkin dia akan nampak lebih mudah dikelola oleh Jessica, tapi di luar ketika sama eyangnya mungkin dia akan adaptasi dulu dengan cara eyangnya. Tapi ketika nanti dia sudah mapan, artinya sudah lulus belajar bersepakatnya, dia sudah sanggup bersepakat dengan diri sendiri, hasil dari bersepakat itu kan dia sanggup bersepakat dengan diri sendiri, itu nanti dia di luar ya juga akan lebih mudah terkelola, artinya pakai pola yang Jessica terapkan di rumah gitu. Jadi nggak terlalu nggak mudah adaptasi dengan berbagai cara perlakuan orang lain yang mungkin nggak oke itu gitu. Nah, jadi itu nanti biasanya akan seperti itu. Jadi kalau jadi Jessica terapkan aja metode parenting yang tepat menurut Jessica, yang lebih bisa mengelola anak di rumah ya, yang melatih anak belajar bersepakat ya, supaya anak juga nggak terbiasa adu menang. Nah, sehingga nanti pelan-pelan anak di rumah jadi terkelola dulu. Nanti kalau sudah mapan, sudah terbiasa kan di luar jadi lebih lebih terkelola juga itu. Itu yang pertama. Kalau soal label-label itu tergantung ya. Nggak serta-merta ketika anak kita dilabeli oleh orang lain atau galai gitu ya, diperlakukan dengan galak dan lain-lain, nggak serta-merta itu kemudian mempengaruhi tumbuh kembang mentalnya. Karena apa? Karena sebetulnya pondasinya kan ada di rumah, pondasi didikannya itu kan ada di orang tua. Kecuali orang tua sama sekali nggak punya kewenangan terhadap anaknya. Kalau dalam case-nya Jessica ini kan Jessica punya kewenangan terhadap anak Jessica, meskipun kewenangannya hanya terjadi ketika Jessica sedang bersama anak Jessica. Tapi kalau misalkan maka kan Jessica masih punya kesempatan untuk membangun pondasi mentalnya kan gitu. Tapi kalau misalkan Jessica walaupun Jessica pulang ke rumah gitu ya dan masih bersama mereka misalkan gitu ya. Nah, kemudian Jessica kehilangan kewenangan terhadap anak Jessica, itu yang lebih sulit lagi. Karena akhirnya kan anak nggak kalau Jessica punya kewenangan, maka kan Jessica nggak bisa menerapkan pola asuh didik yang Jessica inginkan. Contoh aja misalkan
ketika sama mereka mungkin ketika minta sesuatu diturutin ya, karena nangis diturutin, akhirnya jadi belajar pakai cara nangis supaya dapat apa yang dia mau. Tapi ketika ngadepin Jessica, dia tahu, oh ketika aku mau nonton TV ternyata harus mandi dulu, ini dulu, kalau pakai cara nangis ternyata nggak berhasil, ya udah aku ikutin cara ibuku ya. Nah itu kan akhirnya kan dia pondasi belajar bersepakatnya terbangun gitu kan. Nah tapi kalau ternyata Jessica nggak punya kewenangan, maka nerapkan itu pun kan juga nggak bisa. Nah ketika nerapkan itu pun nggak bisa ketika bersama anak, ya maka itu jauh lebih mempengaruhi perilaku anak nanti di masa depan gitu ya. Jadi yang penting kewenangannya ini yang mesti cukup ya ketika kita bersama anak. Jadi yang diurus adalah kewenangan dulu. Tapi kalau kewenangannya sudah ada sih ya yang penting pondasinya terbangun, nanti perlakuan orang lain di luar kepada anak Jessica itu hanya sebagai alat uji aja ya. Jadi itu untuk ngetes saja apakah anak kita ini sudah sesuai kesanggupan mentalnya sesuai dengan yang kita harapkan kan gitu. Jadi yang di luar ini sebagai alat uji aja, tidak turut untuk membangun pondasi mental anak kita ya. Paling nanti sebel sama eyangnya, sebel sama tantenya dan lain-lain karena sering dicap-cap negatif itu ya. Paling nanti resultnya seperti itu, hasilnya seperti itu. Tapi kalau pondasinya di rumah oke, maka biasanya dia akan adaptasi, membangun dalam dirinya pondasi mentalnya sesuai dengan yang orang tua terapkan kan itu. Nah kemudian yang nomor 2, yang pertama, emosi itu bukan direm tapi disalurkan yang aman nyaman. Jadi ketika Jessica sampai rumah gitu ya, kalau memang Jessica capek ya istirahat dulu. Kalau misalkan Jessica butuh rehat dulu. Dan kalau emosi maka ya disalurkan dulu dengan cara yang aman nyaman. Jadi bukan direm. Kalau direm ditahan lalu dimasukin ke gudang ya nanti jadi ngendap. Ketika itu ngendap ya terakumulasi lagi besok, jadi makin lama makin numpuk. Jadi sebaiknya kalau memang berkesempatan ya disalurkan yang aman nyaman. Ketika nanti lagi bersama anak belum sempat menyalurkan dengan aman nyaman, maka diparkir dulu emosinya, bukan dimasukin gudang loh ya, diparkir sementara. Nanti ketika anak sudah tidur semua atau segala macam, Jessica baru salurkan emosi itu dengan cara yang aman nyaman, baru emosinya diletupkan dengan cara yang aman nyaman ya. Nanti Jessica bisa baca di resume tanya jawab jawaban nomor 9A ya. 9A itu ada tentang bagaimana nafas secara sadar plus latihan salurkan emosi yang aman nyaman, supaya ketika sampai rumah itu lebih bisa mengelola emosi ini mau diapain, mau kita parkir kah atau mau kita salurkan langsung dengan cara yang aman nyaman ya. Jadi itu latihannya perlu seperti itu ya. Awal-awal sulit, kalau misalkan kadang bisa kadang enggak, itu ya wajar, itu manusiawi. Tapi paling tidak kalau kita sudah mengupayakan, kan ini ceritanya kita ya sebetulnya hanya membangun kebiasaan baru saja. Nah manusia ini kan sebetulnya dianugerahi sama yang di atas adalah kemampuan beradaptasi, sehingga kalau kemampuan beradaptasi ya pasti bisa kalau sering diulang-ulang gitu ya. Jadi latihan nafas secara sadar sesering mungkin. Ketika mau masuk rumah nafas secara sadar dulu ya. Kemudian ketika pegang anak gitu ya, kalau ada ganjalan hati emosi, maka bisa pilih emosinya mau diparkir dulu sementara atau mau langsung disalurkan yang aman nyaman ya. Kalau belum sempat nyalurkan yang aman nyaman saat itu, maka parkir dulu, nanti ketika anak sudah selesai sama urusannya baru disalurkan yang aman nyaman. Kemudian untuk tantrumnya anak cukup dikelola dengan cara emosi atau strategi. Strategi nanti Jessica bisa baca di kamus di resume tanya jawab ya, halaman-halaman akhir. Karena supaya kalau itu emosi nggak terjadi sumbatan emosi, dan kalau itu strategi nggak bikin dia belajar menjajah atau caper pakai cara tantrumnya itu berulang kali. Jadi cukup kelola emosi atau strategi itu ya, supaya Jessica juga nggak terlalu terlibat sama drama-dramanya anak ketika dia tantrum. Jadi anaknya mau drama boleh, kitanya sih nggak usah ikutan drama, cukup dikelola pakai tadi emosi atau strategi. Itu Jessica ya, thank you.
Ya, jadi aman nyaman kriterianya itu kan, kalau aman itu kan nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri. Kalau nyaman itu kan silahkan lakukan apapun yang bikin hati kita plong atau lega, yang penting batasnya adalah aman ya. Jadi apa, kriteria aman nyaman tuh itu. Nah, nanti wujud nyamannya itu tiap orang beda-beda, karena yang bikin hati kita lega ini kan, ini kayak jodoh-jodohan apa namanya, sama wujud wujud penyaluran emosinya aman nyaman tuh. Kenapa kita perlu explore wujud penyaluran emosi yang aman nyaman. Ada yang cerita ke saya akhirnya nemu, Pak, apa namanya, saya kalau emosi akhirnya saya bersihkan seisi rumah gitu kan, saya bersih-bersih rumah, ngosek kamar mandi sambil ngerasa kesel gitu ya, sambil saya gosok-gosok sampai kinclong gitu lah, tuh saya jadi lega plong gitu ya. Ada yang dia apa, leganya dengan cara nangis, masuk kamar nangis lega. Ada yang dia teriak tapi biar nggak kedengeran ditutupin bantal gitu ya. Ada yang dia apa, masuk kamar dikunci sebentar, dia mukul-mukul tapi nggak ada yang dipukul, jadi kayak mukul angin gitu sampai lega gitu ya. Ada yang apa, lega, apa, berkendara keliling, saya biasanya langsung pamit sebentar gitu ya, biasanya bapak-bapak ini pamit sebentar, berkendara sebentar, balik lagi udah lega gitu ya. Ada yang saya ibadah, Pak, setelah ibadah nangis jadi lega. Ada yang apa namanya, disalurkan lewat tulisan. Ada yang nyanyi-nyanyi ada lega. Ada yang nonton film-film sedih sambil nangis jadi lega. Ada yang dia apa namanya, apa, tadi nulis ya, nulis jadi lega dan lain-lain. Jadi nggak sebatas apa yang saya ucapkan. Ada juga yang olahraga, ada yang beli samsak sampai dipukuli gitu ya, itu jadi lega. Nah, itu apa, wujud wujud aman nyamannya tiap tiap orang beda-beda, karena nyaman itu kan soal rasa, dan rasa itu personal masing-masing kita. Jadi nanti Jessica perlu explore supaya kenal sama diri Jessica sendiri, wujud penyaluran emosi yang aman nyaman, yang nyaman tuh hati kita nih apa gitu ya. Apa, itu perlu explore ya. Jadi kita punya punya wujudnya masing-masing, nggak sebatas apa yang saya omongin. Nanti kalau Jessica udah nemu ya boleh cerita ke saya, atau mau gunakan tadi yang saya ucapin, mau salah satu dipilih ya boleh, tapi tetap ukurannya jadi lega atau enggak. Kalau belum lega maka ya bukan bukan itu, berarti nggak cocok sama itu ya. Nggak cocok sama yang dipilih, jadi ukurannya lega dan itu aman untuk dilakukan. Kalau terkait apa, pikiran Jessica kemudian apa, punya pikiran pingin mukul anak, mukul mukul suami, ya itu wajar. Yang namanya pikiran saat itu ketika emosi kan pikirannya bisa apapun itu kan. Yang penting apa namanya, wujudnya itu, yang kita lakuin itu adalah yang aman nyaman. Ya sama aja, misalkan saya selalu kepikiran apa namanya, kalau malam rumah saya ada maling gitu kan. Akhirnya apa yang kita lakuin, akhirnya kita bertindaknya positif, yaitu rumah kita kunci dan lain-lain. Ya ini sama, saya kalau emosi kepikiran pengen mukulin orang, tapi yang penting wujudnya positif. Jadi ya yang penting lebih kepada apa namanya, wujudnya tersebut.